Halo guys, aku Molina. Welcome to my channel. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Salah satunya adalah kearifan lokal yang merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang biasanya diwariskan secara turun-temurun melalui mulut ke mulut. Pada video kali ini, aku akan cerita tentang perjalanan pendakian Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu bersama tim yang mana saat itu kami terlalu abai terhadap kearifan lokal yang sebelumnya telah diinformasikan oleh pihak Basecamp. Untuk teman-teman semua, dimanapun kalian berada, sebaiknya hormati kearifan lokal yang ada di wilayah tersebut ya. Sekarang kita langsung ke ceritanya. Pada tanggal 5 Mei tahun 2023, kami berangkat dari Jakarta menuju ke Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu yang berada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Wonosobo. Kami berangkat pukul 9 malam dan sampai di base camp pukul 10.37 pagi. Cuaca pada pagi itu gerimis. Pada pendakian kali ini, aku bersama 7 orang lainnya. Jadi total anggota kami ada 8. Yaitu ada aku, Mama, Tante Ana, Tante Firda, Tante Eva, Om Dev, Om Ahong sebagai porter Tante Ana, Tante Eva, dan Tante Firda, serta driver yaitu Om Joan. Nah, Om Joan ini rencananya akan melakukan pendakian secara tektok pada keesokan harinya. Di sini aku merupakan anggota yang paling muda, jadi yang lain itu merupakan teman-teman satu komunitas dengan Mama. Setelah makan dan selesai packing ulang, kami segera melakukan registrasi. Saat registrasi ini, pihak Basecamp menjelaskan yaitu tentang jalur yang akan kami lewati, yaitu ada 4 pos dan 20 pato, larangan, dan kearifan lokal yang harus kami taati. Kearifan lokal Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu ini adalah larangan bagi wanita yang sedang haid untuk mendaki sampai ke puncak. Nah, tapi pihak Basecamp ini mengizinkan untuk boleh mendaki sampai dengan pos 3. Kebetulan saat itu aku sedang haid, tapi sudah hari terakhir. Nah, Tante Firda juga sedang haid. Pihak Basecamp memberikan saran, lebih baik mandi dulu aja katanya, agar nanti dilihat dulu di pos 3. Kalau misalkan sudah tidak ada haid yang keluar lagi, aku boleh muncak. Karena datang jauh-jauh dari Jakarta, aku berpikir, sayang juga kalau nggak bisa muncak. Lagian juga haidnya udah hari terakhir. Jadi aku memutuskan untuk mandi bersih saja. Setelah aku selesai mandi, kita langsung berangkat menggunakan ojek sampai ke pintu gerbang pendakian. Nah, kita lanjut trekking sampai dengan pos 3. Semuanya aman sampai dengan malam tiba. Saat kami mendirikan tenda, hari sudah mulai gelap. Nah, di sini kami mendirikan 3 tenda yang dekat dengan semak-semak. Di sini Om Dev sempat merasakan hawa-hawa yang tidak enak. Hawa-hawa yang bikin merinding katanya. Sedangkan aku takut ada binatang liar yang akan menyerang tenda kami. Tapi aku langsung mengalihkan pikiran dan cepat-cepat untuk tidur. Kami berangkat dari pos 3 menuju ke puncak setelah sholat subuh. Setelah berjalan sekitar 4 jam, akhirnya kami sampai di puncak. Nah, tidak lama sampai di puncak, Om Joan pun sampai juga di puncak. Padahal Om Joan tektokan. Setelah dokumentasi di puncak, akhirnya kami turun. Tadi saat berjalan naik menuju puncak di jalur bebatuan, aku sudah melihat Om Dev wajahnya agak pucat. Tapi pas turun, Om Dev malah turun duluan. Sedangkan aku dan yang lainnya berjalan tidak terlalu jauh. Masih di jalur berbatu juga, Om Joan turun duluan. Karena memang Om Joan itu run trail. Mulai dari sini, Tante Firda dan Tante Ana sudah mengeluhkan kalau kakinya sakit. Padahal dari puncak belum terlalu jauh kami turun. Akhirnya kami pun berjalan pelan-pelan. Sekitar 10 menit sebelum sampai di pos 4,
hujan turun, jadi kamu pakai jas hujan dulu. Tapi tidak lama hujan turun, langsung berhenti lagi. Ya terpaksa kami buka lagi jas hujannya. Saat kami sampai di pos 4, kami melihat Om Dev sedang tidur di dekat pelang pos 4. Ternyata tadi Om Dev turun duluan karena sakit perut, ingin BAB. Di sini Om Dev bercerita. Saat tadi Om Dev BAB di semak-semak sebelum pos 4, Om Dev melihat ada 2 genangan air. Jadi yang tadinya Om Dev bawa air untuk cebok, jadi Om Dev menggunakan air yang di kubangan tadi untuk membersihkannya. Saat berdiri, Om Dev baru melihat kalau di dekat kubangan air itu ada dupa dan sisa-sisa kembang. Melihat itu, Om Dev langsung buru-buru turun ke pos 4, rebahan dan akhirnya ketiduran. Om Dev juga sempat bermimpi saat menunggu kami di pos 4 tadi. Om Dev naik lagi ke atas bareng dengan seorang wanita. Tapi wanita itu diam saja. Panjang jalan itu Om Dev berada di depan. Sampai di dekat bebatuan, tiba-tiba wanita itu hilang. Dan Om Dev langsung terbangun. Sampainya di pos 3, kami langsung masuk tenda karena hujan. Om Dev juga langsung masuk tenda karena sudah terlalu lelah. Nah, setelah hujan reda, kami bersiap-siap untuk turun. Di sini, Tante Ana baru tahu kalau ternyata Tante Ana itu sedang haid juga. Setelah selesai packing, kami langsung turun. Walaupun masih gerimis, kami berjalan dengan lambat-lambat saja karena sudah 3 anggota yang mengeluhkan kakinya sakit atau cedera. Belum jauh turun dari pos 3, tiba-tiba ada suara orang jatuh dan teriakan Tante Eva. Aku langsung kaget. Aku kira ada orang yang jatuh ke jurang. Ternyata itu adalah Om Dev. Tapi Om Dev masih bisa berpegangan ke batang pohon. Kami lanjut berjalan pelan sambil beberapa kali berhenti untuk istirahat sejenak. Dan akhirnya kami sampai di pos 2. Mama, Tante Eva, dan Tante Firda sudah jalan duluan. Sedangkan aku, Om Ahong, Om Dev, dan Tante Ana berhenti sebentar di pos 2 untuk memberikan beberapa obat-obatan untuk Om Dev dan Tante Ana. Sebelumnya kami sudah sepakat kalau misalkan jalan terpisah lagi, nanti akan bertemu di patok 7, yaitu tempat mata air. Kami berjalan dengan sangat lambat, sampai nggak terasa tiba-tiba hari sudah mulai gelap. Dan benar saja saat kami sampai di patok 7, Mama, Tante Eva, dan Tante Firda sudah menunggu lumayan lama. Kaki Mama ternyata juga sudah terasa sakit, tapi katanya masih aman kalau dibawa untuk berjalan. Tante Ana pun sudah mulai kesulitan untuk jalan. Tapi karena tidak membawa beban yang berat, Tante Ana bisa berjalan lebih cepat dibandingkan dengan Om Dev. Om Dev yang membawa beban berat, nah itu sangat sulit untuk berjalan. Aku menawarkan untuk memakai 2 trekking pole untuk berjalan. Awalnya Om Dev nggak mau, tapi karena aku paksa, akhirnya Om Dev pakai juga 2 trekking pole. Ya lumayan membantu lah untuk berjalan lebih cepat. Kami lanjut berjalan dengan cahaya yang minim. Karena senter yang kami bawa, ternyata baterainya tertinggal. Menuju pos 1, Om Dev jadi lebih sering jatuh. Aku tinggal bertiga di belakang, yaitu aku, Om Dev, sama Om Ahong. Sedangkan yang lain sudah berjalan duluan. Di sini aku menawarkan lagi untuk sharing beban, dan Om Ahong juga menawarkan Om Dev untuk carrier dibawakan oleh Om Ahong. Jadi carriernya Om Ahong yang tinggi menjulang ke langit ditemplokin sama carriernya Om Dev yang tinggi juga. Di sini Om Dev setuju kalau carriernya dibawakan oleh Om Ahong. Aku bilang, kurang-kurangin aja Om itu isi tasnya Om Dev, insya Allah ini masih kuat kok. Aku bilang begitu. Tadinya ide ini udah oke,
Tapi karena keril Om Ahong itu terlalu tinggi dan ditambahkan dengan keril Om Dev yang juga tinggi, jadi tidak bisa karena akan miring ke kiri ke kanan, dan itu bikin keril Om Dev malah mau jatuh. Akhirnya terlintas ide terakhir kami, yaitu aku membawa keril Om Dev dan keril aku dibawakan oleh Om Ahong. Alhamdulillah ide kali ini berhasil. Di jalur kami menukar keril ini, jalur terasa sepi sekali. Tidak ada pendaki lain yang turun. Aku sayup-sayup mendengar seperti ada yang memanggil, "Oh, oh," beberapa kali. Tapi aku lihat Om Ahong diam saja. Aku sempat mikir yang enggak. Takut kalau yang mau manggil adalah makhluk-makhluk yang berada di sana. Karena kami tidak tahu dari jarak kami berhenti sampai ke pos 1 itu berapa jauhnya. Sekitar 15 menit kemudian, kami akhirnya berjalan kembali dengan 2 senter. Om Ahong menyenter ke arah depan, sedangkan aku menyenter ke arah depan dan sekali menyenter ke arah jalan Om Dev agar tidak terjatuh. Sayup-sayup aku mendengar lagi suara panggilan. Tapi kali ini beda, bukan memanggil nama, tapi hanya teriakan, "Oi, oi," seperti itu. Aku sempat menyaut beberapa kali, karena aku yakin yang memanggil ini adalah suara anggota tim kami, tapi mungkin oleh mereka tidak terdengar. Akhirnya kami sampai juga di pos 1. Ternyata yang tadi memanggil adalah Tante Eva dan Tante Anna. Tetapi Mama bilang jangan panggil nama, takutnya nanti ada makhluk lain yang menyaut. Saat menunggu kami, Tante Eva juga sempat mengusulkan 2 orang turun duluan untuk meminta bantuan. Tapi dilarang oleh Tante Anna. Tante Anna bilang jangan misah-misah lagi. Mama juga sempat ingin menyusul ke atas karena takutnya ada trouble yang tidak bisa ditangani oleh aku, Om Dev, dan Om Ahong. Akhirnya mereka cuma menunggu sambil sesekali menelpon berharap kalau ada sinyal yang masuk di HP kami. Mama dan yang lain menunggu kami cukup lama, sekitar 40 menit. Setelah kami berkumpul semua di pos 1, kami berniat untuk menelpon base camp agar bisa dijemput ke pos 1. Tapi kertas yang diberikan oleh base camp itu basah sehingga nomornya hilang. Akhirnya kami memutuskan untuk menelpon Om Joan dan meminta agar ojek standby di pos ojek. Karena memang kami rombongan terakhir, takutnya sudah tidak ada ojek. Turun dari pos 1 menuju ke pos ojek, awalnya aku merasa lega. Karena aku berpikir, mungkin 10 menit lagi sampai ke bawah. Tetapi ternyata itu salah. Jalur turun ini malah 2 kali lebih lama dibandingkan dengan naiknya. Itu naik sekitar 15 menit dan turunnya malah 35 menit. Saat sudah berkumpul, awalnya Om Ahong itu berjalan paling belakang sebagai sweeper. Tapi karena disarankan oleh yang lain, akhirnya Om Ahong turun duluan karena bebannya paling berat. Sedangkan kami berjalan dengan sangat lambat karena hampir semua anggota tim kakinya sudah cedera. Sampai dengan di pos ojek, kami sudah ditunggu oleh ojek-ojek yang tadi kami pesan. Kebetulan ojek yang ditumpangi Mama ini merupakan ojek yang sama yang mengantar Mama saat naik. Bapak ojek ini sangat baik dan ramah. Mama pun tiba-tiba terpikirkan untuk menanyakan masalah yang kami alami, sampai-sampai lama sekali untuk turun.
Ternyata Bapak ojek mengatakan, mungkin saja kami sudah melanggar kearifan lokal yang ada. Memang, kami kurang mengkomunikasikan ini saat ingin berjalan summit menuju puncak. Jadi semua anggota tim ikut naik puncak termasuk Tante Firda yang sedang haid. Saat Mama mengatakan ini kepada Bapak ojek tidak bisa berkata-kata dan hanya geleng-geleng kepala. Setelahnya Bapak ojek menjawab, "Ini sangat fatal sekali. Beruntung kami masih bisa berjalan sampai dengan pos ojek. Karena pernah beberapa bulan sebelumnya ada 11 orang pendaki, semua anggotanya tidak bisa berjalan pas turun dari pos 3. Karena ada 3 orang yang sedang haid tetapi tetap memaksa untuk ikut ke puncak." Bapak ojek juga menceritakan kalau penunggu yang ada di puncak Gunung Sindoro tersebut adalah makhluk yang dianggap suci atau baik. Sedangkan orang yang sedang haid dianggap sedang tidak suci. Makanya kalau ada orang yang melanggar kearifan lokal yang sudah dipercaya turun-temurun ini akan berakibat fatal bagi pendaki. Bukan hanya orang yang bersangkutan saja atau yang sedang haid saja, tapi menyangkut seluruh kelompoknya. Sampainya di base camp, kami bersih-bersih, makan, dan alhamdulillah tidak ada kejadian aneh apapun sampai dengan di base camp ini. Akhirnya kami pun pulang ke Jakarta. Alhamdulillah selamat sampai tujuan pulang. Nah, teman-teman, jadi itu merupakan cerita pendakian Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu. Awalnya menurut aku trouble ini merupakan efek dari kurangnya pemanasan, tetapi setelah diceritakan oleh Bapak ojek bahwa ada kejadian-kejadian seperti itu, mungkin saja itu adalah akibat dari kami yang kurang memperhatikan kearifan lokal. Ingat ya teman-teman, dimanapun kalian berada, hormati adat istiadat dan satu lagi kearifan lokal yang ada. Jangan lupa kalau mau naik gunung harus latihan fisik yang cukup. Dan yang paling penting di gunung, kalian jangan membuang sampah sembarangan. Dari sini aja videoku kali ini. Di video ini tolong ambil baik-baiknya saja dan buang yang buruknya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.